pemirsa Viva, ketemu lagi dengan saya Jeffrey. Saat ini saya mendapat kesempatan untuk mencoba langsung All New Honda Accord. Saat ini saya sedang berada di sirkuit Bridgestone, Karawang. Di sini saya ingin mencoba teknologi Honda Accord terbaru ini. Teknologi keselamatannya itu biasa disebut Honda Sensing. Jadi beragam macam teknologi keselamatan yang ada di dalam sedan pesaing Toyota Camry ini. Nah, seperti apa kecanggihan teknologi Honda Sensing? Yuk ikuti gue terus. Yang akan kita coba adalah road departure mitigation. Nah, itu akan aktif di atas kecepatan 72 km per jam. Fungsinya untuk? Nah, kita stop dulu di depan ini, Pak. Nah, fungsinya itu dia akan membaca marka jalan, solid line, sama marka jalan yang putus-putus, dan dia akan mencegah kita keluar dari jalur. Oh, kayak lane cap assist gitu. Iya, tapi dia tidak perlu menekan tombol apapun, dia langsung aktif. Otomatis Ya. Setirnya bakal ngebalik gini, Nggak akan balikin lagi, tapi kalau misalkan Bapak genggam, dia tidak akan terasa, dia hanya ada warning di sini. Oke. Getar nggak? Nggak. Ada getaran kalau misalkan Bapak lepas setirnya. Oke, siap. Ya. Ini kita 72 km per jam, terus nanti kita belok atau? Diserongkan sedikit aja. Oh, diserangnya sedikit Karena aja? kita ingin menciptakan ketidaksengajaan kan. Oke. Kalau misalkan kita Oh, iya. sengaja, Sengaja, dia iya, nggak benar-benar. akan jalan. Tapi kalau misalkan kita nggak sengaja, tipis-tipis gitu, tipis-tipis dia akan langsung ada. Apa tadi nama fiturnya? Itu RDM, Road Departure Mitigation System. Road Departure Mitigation System. Iya. Nah, untuk mendukung itu biar Bapak enak juga nyobainnya, biar speednya nggak turun, karena kalau misalkan turun di bawah 72 dia akan mati. RDM. Nah, makanya itu kita pakai cruise control aja ya. Oh, kita pakai cruise control. Biar dia steady di 72 atau 75 km per jam. Siap. Berarti cruise control itu diaktifin ketika Dilepas rem, bisa itu langsung diaktifkan Oh, langsung? dengan set. Ya, sekarang lepas rem, Pak. lepas rem nih. Ya, set sekarang, Pak. Nah, sekarang tambahin kecepatan sampai 75 km per jam, Pak, dengan plus atas, Pak. Ditahan aja, Pak, biar cepet. Nah, terus lepas, Pak. Tambahin, Pak, sampai 72. Tambahin, tek. Nah, sekarang Bapak di tengah, Pak, jangan kanan kiri, ke tengah. Sekarang coba serongkan ke kiri pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Nanti kalau misalkan mobilnya udah mau melenceng, Bapak lepas sedikit. Oke. Oh, ada. Pak ya. Nah. Sekarang bisa. Oh, dia bisa. ngebalikin deh. Benar, balikin. Dia akan koreksi setir. Oke. Nah, itu bedanya sama LCAS itu yang lane cap assist itu apa? Perlu pencet tombol sebelah kanan bawah, Pak. Oh, Nah. kalau ini nggak perlu pencet, dia Tidak udah perlu balik pencet. sendiri. Nah, kalau LCAS itu dia hanya menjaga kita tetap di tengah. Jadi kalau misalkan jalurnya itu hanya sedikit tipis beloknya begini, Pak, dia bisa ngikutin, Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan belokan kayak gini, terlalu tajam, dia nggak bisa. Bapak Nggak harus bisa. terkendali. Oke. Sekarang kita akan coba close fit follow ya. Nanti saya akan perintahkan mobil depan untuk jalan. Yang perlu Bapak lakukan hanya tinggal pencet set aja. Pencet Itu, set ini. Iya. Ini mainnya sudah aktif, Bapak tinggal pencet set aja. Cara Itu aktifin mainnya? tinggal pencet aja Pak mainnya, Pak. Oh, Ini sudah aktif sebenarnya. dia udah Kalau otomatis. misalkan Bapak, Oh. nah ini dari Kalau dari misalkan off Bapak dulu deh. Start gitu ya. Ah. Nah, dia Tinggal pencet itu lagi. aja. Nah. Nanti dia nge-follow kecepatan mobil yang ada di depan. Benar, tapi Bapak bisa setting mau seberapa cepat mengikuti mobil depan. Cara nyetingnya? Limitnya. Nanti bisa di plus terus, kalau nggak minus gitu aja. Gampang. Kaki kita tetap Nggak ngegas. perlu. Oh, nggak perlu. Ya. Saya coba jalan, Pak, ya. Iya. Ya Pak Kodim bisa jalan, Pak. Ya, sekarang kita set, Pak. Set. Oh. Nah, lepas aja Pak dari rem sama gas, lepas Yap. kakinya. Tambahin terus Pak di set plus atas. Oh, atas. Nah, terus. Ditahan aja Pak. Nah, Pak Kodim bisa berhenti, Pak. Nah, tidak perlu rem, Pak. Ini saya diemin aja. Iya. Oke, pemirsa Viva tuh. Mobil ini bisa mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya. Kita nggak usah ngerem, kita nggak usah Bisa neken direm gas, Pak Kodim. dan dia udah otomatis. Jadi kayak mobil Iya. didorong, pemirsa. Dia akan ngerem sendiri. Nah, kalau misalkan Box. kita berhenti di bawah 3 detik, itu dia akan jalan lagi kayak tadi. Tapi kalau misalkan di atas 3 detik, dia akan mati, Pak. Kita harus perintahkan mobil ini untuk ikutin jalan. Oh, diikutin jalan Ya, lagi. seperti kita tapping Nih. tol, Mm-mm. drive-thru. Nah, kita harus perintahkan mobil ini untuk ikuti lagi dong sama yang depan. Nah, saya coba jalan, Pak ya. Hmm. Pak Kodim jalan, Pak. Nah, mobil ini tetap diem aja. Kita harus pencet zoom. Udah, Oh. sekali aja, Pak. Oh, sekali aja. Sekali aja. Oh. Nah, zoom, set atau gas sedikit dia akan jalan. Nah, sekarang coba Bapak pull over ke kiri, Pak. Sekarang saya ingin mencoba salah satu fitur yang ada di Honda Sensing, yaitu Collision Mitigation Braking System.
Nah, fitur ini akan membuat mobil ngerem sendiri nih ketika di depan ada objek. Fitur itu akan bekerja di atas kecepatan 5 km per jam. Nah, seperti apa cara kerjanya? Coba kita lihat. Oh, ini ngerem nih. Oh iya benar. Oh, tidak. Sekarang kita menuju Bandung. Kita lihat performa, handling, dan kenyamanan sedan termahal Honda yang dijual di Indonesia ini seperti apa? Ikuti videonya. Sekarang saya sudah sampai di kawasan Bandung. Nah, dari perjalanan dari Karawang ke Bandung, di dalam tol menurut saya nyaman digunakan. Dari kecepatan rendah sampai kecepatan tingginya pun mobil ini tetap stabil, dan untuk peredam suaranya pun memang sangat kedap sekali pemirsa. Menurut saya handlingnya sebenarnya bukan agak liar ya. Mereka menggunakan fitur Honda Sensing itu kan, salah satunya ada yang mengatur setir. Jadi ketika saya keluar garis, nyalip kanan ke kiri, itu mobil ini tuh kayak mengarahkan saya, lu harus lurus aja deh. Jadi kesannya tuh kita kayak ngelawan teknologi ini. Untuk konsumsi bahan bakarnya mereka mengklaim 15, sekian kilometer per liter dari hasil pengetesannya. Nah, sedangkan kemarin kami dengan jarak kurang lebih 100 km itu konsumsi bahan bakarnya sekitar 8 km per liter, tapi kecepatan rata-ratanya ada di 100 km per jam. Untuk sistem hiburannya pun sudah cukup pintar, sudah dilengkapi dengan head unit berukuran 8 inci, layar sentuh, dan sudah bisa terintegrasi dengan Android, tapi melalui Bluetooth. Yang menurut saya agak kurang sreg di hati adalah dengan harganya yang 698 juta, suara yang dihasilkan dari speaker Accord terbaru ini menurut saya kurang terlalu menunjukkan bahwa ini mobil mewah gitu. Ruang bagasinya pun cukup luas, bangku baris kedua cukup lega. Dengan tinggi saya 175 cm, kaki saya ya bisa selonjoran, dan secara dimensi pun Accord terbaru memang diperpanjang. Begitupun dengan lebarnya. Kesimpulannya menurut saya Accord terbaru ini memiliki tenaga yang cukup mumpuni. Tapi Anda dengan harganya yang 698 juta, ada beberapa fitur yang tidak bisa Anda dapatkan seperti kompetitor. Salah satunya adalah sunroof dan penutup bagasi belakang. Penutup bagasi belakang dengan harga segitu Anda masih menggunakan tenaga tangan pemirsa. Dengan mesin 1500 cc turbo, beberapa komponen di dalam mesin Honda Accord itu sudah diperbaharui. Artinya berbeda dengan Honda Civic dan Honda CR-V yang juga bermesin 1500 cc turbo. Accord terbaru ini memiliki tenaga 190 PS dan torsi 260 Nm. Sedangkan CR-V tenaganya sama 260 PS, tapi torsinya lebih kecil, dia hanya 220 Nm. Begitupun Civic tenaganya hanya 172 PS. Artinya Accord terbaru ini memiliki mesin 1500 cc turbo dengan tenaga dan torsi paling besar di mesin-mesin yang sudah digunakan oleh dua model itu sebelumnya. Oke, sekian, terima kasih review singkat kami dengan Accord terbaru. Jika Anda menyukai video kami, bisa like atau subscribe di viva.co.id, dan jangan lupa beri komentar dan berikan kami saran seperti apa review mobil yang baik dan bagus. Sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Bye.